Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Sebelum khatib memulai khutbah Jumat ini, alangkah baiknya khatib mewasiatkan pada diri khatib pribadi dan pada diri kita masing-masing agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena sebaik-baiknya bekal di sisi Allah adalah takwa. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu mendapatkan ampun dari Tuhanmu dan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Allah menyebutkan wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, surga yang luas seluas langit dan bumi. Namun kalau kita terjemahkan ayat ini dalam bahasa Arab secara harfiah, sebagaimana penjelasan para ulama ahli tafsir, kata ardun dan di sini adalah lebar dan panjang dalam bahasa Arab adalah tul. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lebar surga dan tidak menyebutkan panjang surga. Jadi kalau kita terjemahkan ayat ini berbunyi seakan-akan ayat ini berbunyi dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Kalaulah lebarnya sudah sedemikian rupa, maka bagaimana lagi dengan panjangnya? Maka dengan ini para ulama berdalil bahwasanya surga yang Allah sediakan itu lebih luas daripada langit dan bumi. Adapun penyebutan langit dan bumi hanyalah pendekatan, bukan berarti luasnya persis seperti langit dan bumi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Safiru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardhis samawati wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih." Dan berlomba-lombalah kamu mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah menggunakan kalimat kaf yang berarti seperti atau mirip. Namun sebagaimana penjelasan para ulama bahwa surga yang Allah sediakan itu lebih luas daripada langit dan bumi. Kalaulah surga itu luas seluas langit saja, maka itu sudah cukup sangat luas. Karena langit adalah makhluk yang paling besar yang kita bisa lihat dengan kedua mata kita ini. Kita bisa lihat langit begitu luas. Di dalam langit ada bintang-bintang, planet-planet, rembulan, matahari dan galaksi. Sungguh luar biasa luas langit ini. Kalaulah, maka bagaimana lagi dengan luas yang lebih luas daripada langit? Oleh karenanya, hal yang menggambarkan akan luasnya surga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim tentang kedudukan yang paling rendah di surga. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku tahu siapa orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan paling terakhir dimasukkan ke dalam surga, yaitu orang yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah engkau ke surga. Kemudian ia pergi ke surga, akan tapi ia dikhayalkan bahwa surga itu telah penuh. Ia pun kembali dan berkata, wahai Rabbku, aku telah mendatangi surga, akan tapi sepertinya telah penuh. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah engkau ke surga. Kemudian ia pergi lagi ke surga, akan tapi ia masih saja dibayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali lagi dan berkata, wahai Rabbku, aku telah mendatangi surga, akan tetapi sepertinya telah penuh. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah engkau ke surga, karena bagimu surga yang seperti bumi dan 10 kali lipatnya. Kemudian orang itu berkata, apakah engkau menertawakanku atau memperolok-olokku, sedangkan engkau adalah raja di raja? Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai tampak kegerahan beliau. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Bisa kita bayangkan, kalaulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya mendapatkan surga yang seperti bumi dan 10 kali lipatnya, maka bagaimana lagi dengan penghuni surga yang lebih tinggi derajatnya? Dan juga Rasulullah SAW bersabda tentang surga. Bangunan di surga, batu batanya dari perak dan dari emas, tanah lapisannya adalah minyak kasturi terbaik.
dan lantainya adalah mutiara dan batu yakut, tanahnya adalah za'faron. Barang siapa yang memasukinya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang tidak putus dan kekal yang tidak ada kematian. Pakaian mereka tidak rusak dan usia muda mereka tidak hilang. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Abu Hurairah. Belum lagi, tak kala Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sungai-sungai yang ada di surga. Wa anharum min labanin lam yataghayyar wa anharum wa lahum fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladhatin lisyaribin wa anharum min 'asalin musaffa. Dan bagi mereka di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi para peminumnya, dan sungai-sungai dari madu-madu yang disaring. Kalaulah susu yang ada di dunia ini jika dibiarkan terlalu lama, ia akan berubah rasanya, baunya dan bentuknya. Lain halnya dengan susu yang ada di surga. Susu yang ada di surga tidak akan pernah berubah selama-lamanya, baik itu bentuknya, rasanya maupun baunya. Wa anharum min khamrin ladhatin lisyaribin, dan sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi para peminumnya. Khamr yang ada di surga tidaklah membuat kita menjadi mabuk, akan tetapi isinya hanyalah kelezatan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang istri-istri yang ada di surga. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci. Kata para ulama bahwasanya setiap wanita surga yang telah masuk surga, Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan mereka luar dan dalamnya, dan juga lahir dan batinnya. Pantas jika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya penghuni surga akan memeluk bidadari selama 70 tahun. Ia tidak akan pernah bosan dengan bidadari tersebut, dan sang bidadari juga tidak akan pernah bosan dengannya. Wa indahum kok. Mengapa tidak pernah bosan? Karena bidadari tersebut sangatlah indah, wangi dan harum. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya wanita surga muncul ke dunia, maka dia akan menyinari antara bumi dan langit, dan baunya akan memenuhi bau yang semerbak antara bumi dan langit, dan sungguh kerudungnya atau khimarnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa indahum qasiratut tarfi'ain, dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya. Mereka tidak pernah melirik kepada laki yang lain. Pandangan mereka hanya tertuju dan tertunduk kepada suami mereka. Dan juga pusat pelayanan dan pusat perhatian mereka hanyalah untuk suami mereka. Hurum maqsuratun fil khiyam, bidadari-bidadari yang jelita, bersih putih dan dipingit dalam rumah. Mereka senantiasa menunggu kedatangan suami mereka dengan penuh kerinduan, dan apabila sang suami pulang, maka mereka akan dapati para bidadari-bidadari yang saya pelayani. Oleh karenanya, saya katakan, jikalau penghuni surga yang paling rendah derajatnya mendapatkan surga yang seperti bumi dan 10 kali lipatnya, dan berbagai macam kemewahan dan keindahan seperti yang telah disebutkan, maka bagaimana lagi dengan penghuni-penghuni surga yang lainnya? Semoga kita semua termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Setelah kita mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan surga, alangkah baiknya kita memperbanyak amal ibadah kita agar kita dimasukkan sebagai penghuni surga yang paling tinggi derajatnya. Dan juga kita harus mencontoh doa-doa yang telah dicontohkan oleh para nabi-nabi kita terdahulu. Sebagai contoh, doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran. Waj'alani min warathati jannatin na'im, dan jadikanlah aku termasuk penghuni surga, orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan juga Rasulullah SAW telah mencontohkan banyak doa. Di antaranya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan dunia dan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة